sama wakilnya silakan disiapkan untuk doa. Bentuk-bentuk atau macam-macam energi. Siapa yang masih ingat? Macam-macam energi atau bentuk-bentuk energi, ada energi apa saja? Ayo. Energi listrik, interferensi, yang lagi? Energi cahaya. Yang lainnya? Energi angin. Energi matahari. Satu lagi. Ayo anak perempuan. Energi. Halo. Energi tanah kata Alif. Terus apa lagi? Energi apa lagi? Ya, masih ingat ya? Macam-macam atau bentuk-bentuk energi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang energi cahaya dan sifatnya. Nah, energi yang paling besar yang ada di bumi, energi apa? Energi yang paling besar. Energi matahari. Tepuk tangan buat Maiza. Oh iya, tepuk tangan buat Maiza. Kalau di bumi tidak ada matahari, apa yang akan terjadi? Gelap, ya. Energi yang setiap hari kita gunakan listrik. Nah, beda. Energi listrik dengan energi matahari itu berbeda, ya. Jadi energi yang sering digunakan energi listrik karena setiap peralatan yang kita gunakan kebanyakan menggunakan listrik. Nah, coba bayangkan kalau mati lampu sebentar saja, bagaimana rasanya? Pengap. Terus tidak bisa main HP, HP-nya bobrok. Ya. Nah, itu kalau tidak ada listrik. Nah, sekarang kalau tidak ada cahaya matahari, gelap. Kayaknya setiap hari itu malam ya. Ya, setiap hari malam, tidak ada siangnya. Nah, jadi kita
video. Kemudian dengan membaca teks bacaan secara bergantian, murid dapat memahami sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang ketiga, dengan mendesain percobaan sederhana sesuai dengan minatnya, murid dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang keempat, dengan mempresentasikan produk mengenai pengenal golongan sifat-sifat cahaya, murid dapat mengekspresikan minat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dengan penuh percaya diri. Nah, sebelumnya Guru ingin bertanya, anak-anak, apakah kalian tahu mengapa itu bisa ada bayangan ketika kita berdiri, misalnya di sini ada, ini siapa? Ada, ini ada bayangannya, ini berjalan ke sini ada bayangannya. Kenapa bisa terjadi ada bayangan? Ada yang tahu? Karena ada cahaya. Ya. Tangan buat dia. Yang kedua, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Ini ada cermin. Ini ada cermin. Guru kasih tunjuk ke Kenzi. Terlihat di sini ada Kenzi. Ya. Kenapa ada bayangan pandangan? Karena ada dengan cahaya pintar, ada cahaya lagi. Ya. Kemudian, apakah yang kamu rasakan ketika akan mempelajari materi tentang sifat-sifat cahaya? Apa rasanya? Sebelum kita mempelajari, rasanya senang, ya. Kemampuan apa yang ingin kamu kuasai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang materi sifat-sifat cahaya? Setelah kamu mempelajari ini nanti, kamu ingin tahu tentang apa? Tentang bulan. Apa lagi? Matahari. Tentang cahaya. Ya. Nah, konten dari video pembelajaran, ada teks materi bacaan, ada gambar. Kamu ingin menggunakan yang mana? Apa melihat video pembelajaran, atau ingin membaca bacaan, atau ingin melihat gambar? Melihat gambar. Ada yang ingin melihat video? Video. Ada yang suka belajarnya itu lihat-lihat gambar yang ada tulisannya kayak semacam mungkin komik, pembola. Ya. Nah, nanti guru akan menyajikan semuanya, ya. Nah, cahaya dan sifatnya. Ya, biar duduknya yang baik. Ya. Nah, untuk yang pertama perhatikan video. Perhatikan baik-baik. Ada apa dalam video ini? Silakan dilihat. Ya, kita dapat mengambil pelajaran yang bermakna dari video ini. Firman, duduk yang baik, Firman. Bab 1 kelompok A tentang cahaya dan sifatnya. Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Kelompok terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sifat energi cahaya? Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi benih, yaitu semua cahaya bisa menembus benda. Buram, hanya sebagian cahaya bisa ditembus. Kemudian gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Kosakata baru, buram artinya tidak benih. Kemudian transparan, artinya dengan cahaya nyata atau jelas. Sifat cahaya yang keempat bahwa cahaya bisa dibiaskan. Selanjutnya, hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Yang kelima, bahwa cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna?
Cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan kain. Dan sekarang perhatikan gambar berikut ini. Mengapa bola tenis bisa? Yang ketiga adalah cermin cekuk. Pada cermin cekuk kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian tertarik dengan jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun semakin kalian mendekatilah dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Gambar berikut adalah menunjukkan arah pantulan cahaya di permukaan datar dan permukaan tidak datar. Saya menembus benda bening, ya. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, itu ada kaca. Ketika ada cahaya bisa masuk. Tetapi kalau ruangannya tidak ada jendelanya, kemudian ada cahaya mau masuk, bisa apa tidak? Tidak, karena cahaya tidak dapat menembus benda gelap, termasuk tembok. Terus badan kalian, ya, kalau badan kalian sendiri depannya kena matahari, sisi ikan yang terlihat mata bukanlah sisi aslinya, tapi hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan. Jadi ketika kalian melihat sungai yang bening, ya, itu melihat, atau kalau ada segelas air, kemudian es itu dimasukkan, akan terlihat apa? Patah atau bengkok. Itu karena adanya sifat cahaya yang dibiaskan. Jadi ketika kalian melihat sungai yang bening, ya, itu kelihatan bawahnya. Itu karena apa? Sifat cahaya yang dibiaskan. Atau kalau ada segelas air, kemudian es itu dimasukkan, akan terlihat apa? Patah atau bengkok. Itu karena adanya sifat cahaya yang dibiaskan, ya. Cahaya juga dapat diuraikan. Nah, yang selama ini kalian tahu bahwa kalau setelah hujan itu ada pelangi. Makanya pelangi itu adalah bidadari yang turun dari langit yang sedang apa? Mandi, sehingga menjadi warna-warni di langit, ya. Nah, sebenarnya yang namanya pelangi itu adalah peristiwa cahaya yang diuraikan. Diuraikan berarti disebut, ya. Nah, cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Jadi cahaya yang berwarna putih kemudian diuraikan menjadi pelangi menggunakan kristal transparan. Lebih jelasnya itu ketika kalian amati saat hujan kemudian terang. Nah, itu muncul, itu sebenarnya cahaya putih kemudian diuraikan menjadilah sebuah warna pelangi. Warna pelangi ada apa saja? Merah, kuning, hijau, biru, ungu, magic, biru. Ya, magic, itu warna ya. Nah, bagaimana cahaya dapat merambat? Oh, merambat seperti tumbuhan, ya. Bagaimana caranya? Melalui apa? Cahaya dari lampu merambat ke cermin melalui apa? Lubang apa? Lubang kecil namanya apa? Melalui tadi kalian lampu cermin itu kalian bisa melihat bayangan kalian. Ada lampu. Merambat ke mata kita melalui apa? Pantulan itu lewat udara. Ya. Mengapa bisa ada bayangan? Karena ada pantulan cahaya. Mengapa kita tidak bisa melihat bayangan kita di cermin? Terus next. Nah, sekarang tugas kalian, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Ada yang suka membaca,
penyampaian atau tidak perlu. Yuk. Yuk. Yang ketiga langsung. Disebut tidak transparan dapat menawarkan yang ada kita mampu melihat benda yang berada di balik benda ini. Cukup, Mbak Erin ya? Ya. Boleh, kegiatan tiga. Kelompok ya, nanti soalnya dibagi. Kelompokannya boleh digabungkan mejanya atau bagi lantai ini juga boleh percobaannya. Nanti dibaca petunjuknya dan cara mengisinya. Ya, setelah itu nanti salah satu anak dari setiap kelompok mempresentasikan atau membacakan hasil pengamatannya. Ya, nanti jangan maju semua tapi yang membacakan satu saja. Ya, bisa? Ada pertanyaan? Ya. Kelompokannya nanti kelompok 1 sini ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan. Ini ada 2 lembar. Berarti yang ini sama ya. Alatnya diambil. Ya, pulpennya yang bawah ya. Oh, coba simpan. Tinggal dibalik saja ke sini nggak apa-apa. Ini balik sini. Dibalik saja ke sini ya. Ini kan nah. Kegiatan satu. Dia mintanya gambarnya alatnya di sini. Silakan. Ya, kelompok 1. Namanya ditulis. Ya. Ditulis saja. Langsung berarti ini kelompok 3. Ini yang 4 aja. Oh, ini berdiri di sini. Namanya. Ya, kelompok 3. Namanya yang ini. Ya. Ya, ini sama. Namanya ditulis kelompok 1 namanya siapa? Terus alatnya yang dia ambil? Alatnya jelas apa? Ya.
Bisa? Bisa. Ya, nomor 2. Siapa yang mau maju? Dari? Oh, bukan siapa yang mau maju? Widya sama? Oh, belum tahu. Ya, itu nanti diputuskan ya. Kelompok 3. Widya sama? Satu lagi? Ini dijawab, Mbak. Bagaimana menurut kalian sifat saya pada kehidupan? Ini tadi kan sudah dijelaskan. Sifat-sifat saya yang pertama apa? Saya menambah. Terus yang kedua, aduh yang baik Mas. Yang kedua, saya bisa pantulkan. Saya menembus benda bening. Terus lagi, ya saya bisa dibiaskan. Satu lagi, saya bisa dari 5 sifat ini. Anak soleh. Kelompok 2 siap ya yang maju ya. Satu membacakan, satu sini bawa invitasi ya. Sebelum maju kita speaking dulu ya. Speakingnya ada teknik stop, tapi sebelum ke teknik stop ingin main kata sudah sambung kata ya. Sambung kata begini, punya begini pengantarnya. Kalau guru menyebutkan halo, kalau guru menyebutkan hai, sekarang kalau guru sebagai contoh ya sama Kenzi ya. Begini Kenzi, kalau guru bilang kalau saya lapar, nah, kalau saya ya, kalau saya lapar, nanti Kenzi jawab, maka saya akan makan. Ya. Dijawab ya, disambung ya. Ulangi. Kalau saya lapar, kamu jawab. Maka saya akan makan. Nah, benar. Paham ya? Maksud? Sekarang 2 anak, berarti Faris sama Firman. Nah, betul. Faris, kalau saya apa? Nanti Firman jawab. Saya akan apa? Saya
saya tidur. Tapi kalau saya capek, gitu ya, maka saya istirahat. Terus kalau saya haus, jadi maka saya minum. Pintar, kan? Tadi sebelum mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang kita akan diskusi seperti apa. Nah, Guru ingin mengajak ini. Nah, ya, sekarang dengarkan musiknya. Dengarkan musiknya. Halo, tangannya di atas meja. Ya, Guru ingin mengajak anak-anak rileks sebentar, ya. Dengarkan musiknya, biar hidup yang baik. Biar Firman. Ya, kita semua tarik nafas dalam-dalam, pakai hidung. 1, 2, 3. Tahan. Ya, keluarkan pakai mulut pelan-pelan. Lagi 1, 2, 3. Keluarkan. Lagi sekali lagi tarik nafas. Keluarkan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan gelisah. Nanti hasilnya beda. Pikiran akan jauh lebih tenang. Badannya akan terasa rileks. Ya, sekali lagi coba. Ayo 1, 2, 3 tarik nafas. Keluarkan. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Santai. Ya. Lebih rileks. Ya. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan. Yang mau maju kelompok 1. Dibacakan kelompok dengan anggotanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok ya.